Shalom, haleluya, puji Tuhan. Sit down, ya. Keep waiting for him. Sit down, keep waiting for him. Saya harus selalu akan membaca dari Rut 3 ayat 18 ya, karena itu merupakan dasar dari ayat firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan ya. Rut 3 ayat 18. Dan bisa ditayangkan. Ya. Duduk sajalah menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Ya. Duduk sajalah menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan pernah berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari itu juga. Ya. Itu adalah perintah dari mertua daripada Rut, yaitu Naomi, menyampaikan kepada Rut untuk duduk saja menanti sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan dari perkara itu, bagaimana selesainya perkara itu, ya, dan bagaimana orang itu Boas menyelesaikan perkara itu pada hari ini juga. Ya. Naomi menyampaikan hal tersebut kepada Rut untuk diam, duduk diam menanti. Ya. Dan kita saat ini kita diajar terus untuk duduk diam menanti. Menantikan siapa? Menantikan Tuhan Yesus. Terus ya, sampai ia datang menjemput kita. Siapa yang percaya katakan amin. Kita harus terus menanti sampai ia datang menjemput kita ya. Sejak saya menerima firman Tuhan ini tentang tema ini, kita sudah lama sekali, hampir 2 bulan mungkin ya, banyak sekali pelajaran-pelajaran dari Roh Kudus yang diberikan tentang bagaimana duduk diam menanti ya. Dan seringkali walaupun suatu ayat di firman Tuhan itu sudah berkali-kali disampaikan, tapi begitu Roh Kudus membukakannya selalu ada saja yang baru ya. Kalau tadi saya membacanya di Amplify, Rut 3 ayat 18 kita membacanya di Amplify. Then Naomi said, sit and wait my daughter until you learn how this matter turn out. Until you learn, sampai kamu mengetahui atau kamu belajar bagaimana perkara itu, persoalan itu menjadi selesai. Learn, how you learn, itu penting sekali ya. Bagaimana kita bisa mempelajari ya. Ternyata ketika duduk diam itu justru ada banyak pelajaran yang mau Tuhan ajarkan kepada kita. Bukan ketika kita aktif doing something, bukan ketika kita melakukan pekerjaan, melakukan pelayanan, di situ kita belajar. Ya, ada. Tetapi justru juga kadang-kadang kita ini orang ambil apa itu ya, sepele ya. Kalau duduk itu berarti kamu tidak melakukan apa-apa dan kamu tidak mempelajari apa-apa. Tapi orang yang aktif, orang yang keluar, yang banyak kegiatan, yang mau explore kemana-kemana, itu dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa, mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Seringkali orang yang duduk diam itu dianggap sepele, dianggap gak ada gunanya, dianggap kamu adalah seorang pengangguran, dianggap kamu tuh nothing, kamu gak ada artinya ya. Itu selalu orang akan punya persepsi seperti itu. Hanya orang yang aktif itu berarti wah itu jempol, itu hebat, itu wah itu hebat. Tapi kalau orang yang cuma duduk diam, apalagi mendengarkan firman Tuhan, cuma duduk saja, dia mah malas. Orang pikirnya seperti itu, malas, gak berguna, gak bisa apa-apa. Banyak orang yang akan menganggap seperti itu
Ya. Tetapi justru ketika Naomi berkata, sit and wait my daughter until you learn how this matter turns out. Jadi kamu akan belajar melihat bagaimana perkara di dalam kehidupanmu akan menjadi selesai. Sebab orang itu, Boas, tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah beristirahat sampai ia menyelesaikan perkara ini. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berhenti, dia menyelesaikan perkaranya kita. Ya, sudah saya sampaikan bahwa dia terus bekerja, karena dia menyampaikan bahwa Bapakku bekerja terus. Ya, justru even itu ada hari Sabat, dia tetap bekerja, yaitu mengadakan suatu kesembuhan. Bukan hanya kesembuhan fisik saja, tetapi membuat orang itu ada suatu pertobatan. Itu yang terutama yang dia lakukan. Terus melakukan seperti itu, terus dia lakukan. Nah, kita belajar bagaimana sih yang dimaksud untuk belajar ini, mengetahui sampai peristiwa atau perkara atau persoalan kita itu bisa diselesaikan oleh Tuhan. Ya, kita belajar dari seorang aja, ya, yang sudah saya sampaikan, ya, yaitu yang bernama Maria, ya, saudara daripada Marta. Ya, kita buka di dalam Lukas 10, ya, ayat yang ke-38 hingga 42. Namun saya singkat saja karena saudara sudah sangat sering mendengarkannya. Saya masuk ke dalam yang ke-39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku ini membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. Saudara sudah sering mendengarkan cerita tentang ini, ya. Ketika Yesus datang di dalam kota Betania, dia masuk ke rumah Lazarus, ya, yang bersaudara. Ada saudara Marta dan Maria, ya. Mereka dekat sekali sebetulnya hubungannya. Dan di situ Yesus langsung masuk, diundang masuk, dan dia masuk dan duduk. Dan Marta ini saking senangnya, mungkin dia melihat ada kedatangan daripada Tuhan Yesus, dia mau melakukan sesuatu, mau melayani Tuhan, ya, dengan memberikan sesuatu, ya, membuat makanan, membuat segala macam, dan dia sibuk sekali melayani di dapur. Dia sibuk sekali seperti itu. Tapi pada saat dia datang, Yesus datang ke rumahnya, yang langsung menyambut adalah Maria. Dan Maria itu langsung menemani Yesus selama Yesus ada di rumah itu, ya. Padahal yang mengundang adalah Marta, ya. Tetapi yang menemani Yesus adalah Maria. Dan Marta sibuk di belakang terus sampai dia sadar bahwa ia sudah meninggalkan tamunya sekian lama. Dan dia sadar juga ternyata dia mengerjakannya itu seorang diri, tidak ada yang bantu, padahal dia punya saudara. Kemudian dia baru ingat dan dia baru melihat ternyata mereka sedang berbincang-bincang, ternyata mereka sedang bergaul, mereka sedang Maria sedang duduk di bawah kaki Yesus dan Yesus sedang bercerita, Yesus sedang menyampaikan sesuatu, mendengarkan terus Maria ini. Dan ketika melihat hal itu, timbullah iri hati di dalam Marta. Kenapa kok aku susah payah sendiri? Kenapa kok aku melayani sendiri? Dan dia melihat yang dilakukan Maria, duduk saja, diam-diam saja di bawah kaki Yesus, doing nothing. Dia melihat bahwa kamu tidak berguna, kamu tidak melakukan pelayanan. Aku nih yang paling sibuk, aku nih yang melakukan segala sesuatunya, kamu gak berguna. Maka itu dia langsung marah dan dia menyampaikan komplainnya itu kepada Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan diam saja? Kenapa Tuhan tidak suruh Maria ini bantu aku? Tuhan gak peduli ya sama aku kalau aku melayani seorang diri. Padahal aku ini melayani buat engkau, aku ini membuat sesuatu untuk engkau. Kenapa engkau biarkan? Komplain.
pada satu sisi, kalau saudara melihat dari sudut yang lain, Marta ini sepertinya good, bagus. Dia serve semuanya. Dia mau yang terbaik buat Tuhan. Dia tidak mau yang biasa saja. Dia mungkin akan buat makanan segala sesuatu yang the best untuk Tuhan. Baik, bagus. Dia mau memberikan yang terbaik yang dia bisa untuk Tuhan. Dan dia berikan, tapi dia tidak mampu memberikannya tanpa pertolongan daripada adiknya. Dia tidak bisa melakukannya sendiri. Makanya dia komplain kepada Tuhan. Kenapa saudaranya ini cuma duduk saja? Tetapi yang dijawab oleh Tuhan ketika mendengar komplain daripada Marta, 41. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik dan tidak akan diambil daripadanya. Marta mau menyajikan sesuatu yang the best, terbaik, ya kan? Dia sampai susah payah, sampai ya capek seperti itu. Tapi ternyata yang dianggap, dia melihat Maria cuma duduk saja, ini gak berguna. Tapi justru yang tidak berguna ini menurut pandangan manusia, menurut pandangan Marta, justru dialah yang melakukan yang terbaik. Dan dia mengambil sesuatu yang terbaik. Maria telah memilih bagian yang terbaik dan tidak bisa diambil oleh orang lain. Bagian dia yang terbaik itu sangat menguntungkan bagi Maria. Tidak ada orang bisa mengambilnya, termasuk juga Marta saudaranya. Sekalipun dia komplain, sekalipun dia curhat atau dia mengeluh kepada Tuhan, sekalipun dia melakukan pelayanan yang luar biasa di dapur untuk Tuhan, tapi Tuhan berkata, kamu sibuk dengan dirimu sendiri. Karena ketika kamu melakukan pelayanan itu, kamu tidak untuk aku. Kamu melakukan pelayanan itu untuk dirimu, supaya dirimu dipuji, untuk dirimu supaya kamu menerima pujian dari aku. Tapi Maria, dia menerima kecaman dari kamu. Dia duduk diam di kaki Tuhan, dikecam sama saudaranya, dimaki-maki sama saudaranya. Tapi justru Maria menerima bagian yang terbaik. Ya. Kalau kita mau belajar di sini, dikatakan tadi Ruth ya, until you learn, sampai kamu mengetahui, kamu harus belajar. Jadi apa dong yang harus dipelajari kalau kita duduk diam? Saudara, kalau kita duduk diam, pertama, ya, lihat posisimu. Kamu duduk diam di mana? Kalau kamu duduk diam di ruang lain, di tempat lain yang tidak ada Yesus, nah itu tidak akan terjadi sesuatu. Tetapi bila kamu duduk diam di bawah kaki Yesus, berada bersama-sama dengan Yesus, nah itu terjadi sesuatu. Dan itu pasti akan mengubah kehidupanmu. Dan kamu sudah mengambil satu yang baik, yang terbaik, dan yang tidak bisa diambil orang lain. Ya. Pertama, check your position. Di mana kamu duduk? Itu belajar di situ. Nah, ketika Ruth disampaikan oleh Naomi menyampaikan mereka, kamu duduk saja. Artinya kamu jangan keliling-keliling, kamu jangan cari cowok lain, kamu jangan lihat-lihat cowok lain. Kamu duduk saja di sini. Kamu mengenal dia lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Nomor satu, posisi. Dan ketika kamu sudah tahu posisi dudukmu ada di bawah kaki Tuhan Yesus, ya, setelah itu kamu ambil keputusan. Ternyata gak gampang duduk diam di kaki Tuhan Yesus. Tidak mudah untuk duduk diam di kaki Yesus. Ketika kamu mengambil keputusan duduk diam, pasti ada orang yang akan memaki-maki kamu. Pasti ada orang akan menghina kamu. Pasti ada orang yang mengata-ngataimu. Pasti ada orang yang akan menyusahkan kamu. Ini pasti ya. Karena seakan-akan kamu tidak melakukan apa-apa. Dan itu membuat orang lain iri. Dia yang sudah melakukan semuanya itu tidak mendapat apa-apa.
Tapi kamu yang tidak melakukan apa-apa, hanya duduk diam di bawah kakinya Tuhan. Tapi kamu menerima sesuatu yang luar biasa. Ya pasti orang marah, pasti orang iri. Dan gak jauh-jauh yang mengata-ngatai kamu, saudaramu sendiri, orang di dalam rumahmu sendiri, itu yang akan mengatai kamu. Bukan orang luar, orang di dalam keluargamu sendiri yang akan nomor satu memaki kamu, seperti Marta kepada Maria. Ya, kemudian kita belajar dari dia. Tapi Tuhan jawab apa? Dia tidak malah, iya Maria sana dong, bantuin tuh kakakmu, bantuin sana, kamu harus melayani. Tuhan tidak menyampaikan hal tersebut. Tuhan yang malah menegur si Marta, karena Marta terlalu menyusahkan dirinya sendiri, terlalu dia mementingkan dirinya sendiri, terlalu dia mengkhawatirkan semuanya ini, dan dia mau mengerjakan semuanya itu hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk Tuhan. Jadi kita belajar di sini. Kemudian kita belajar lagi dari Maria ini. Coba kita buka di dalam Lukas. Tadi Lukas, kita buka sekarang di Yohanes. Ya, kita buka di Yohanes 12. Kita buka di Yohanes 12 terlebih dahulu, ayat 1 hingga yang ke-7. Nah, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Ini lain lagi, ya, hari yang lain lagi, tidak sama dengan hari yang kemarin, yang ketika dia sibuk, ya. Tapi ternyata sibuk juga di sini. Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyaknya semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Ini perjumpaan atau undangan perjamuan yang lain lagi dari yang tadi, ya, karena di sini sudah 6 hari sebelum Paskah, ya, dan Yesus datang kembali ke Betania, ke tempat tinggal Lazarus. Dan di situ pun Marta melayani lagi. Dia sibuk lagi. Dia sibuk lagi mempersiapkan segala sesuatunya di rumah. Di dapur mungkin dia sibuk lagi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Maria? Ketika ia tahu hari ini adalah 6 hari lagi, sebentar lagi ini mau Paskah. Maria tahu itu. Maria tahu hari itu. Dan Maria tahu apa yang terjadi nanti kalau Paskah. Ya. Karena apa? Dia sudah duduk diam di bawah kaki Yesus, dan Yesus sudah bercerita, nanti pada hari Paskah, pada hari menjelang Paskah, anak manusia akan diserahkan. Anak manusia akan mengalami sengsara. Anak manusia akan mengalami jalan via dolorosa. Anak manusia harus mati di kayu salib. Tuhan bercerita itu kepada Maria pada saat Maria duduk diam di bawah kakinya. Karena itu ketika Tuhan Yesus datang kembali dan dia tahu ini 6 hari lagi nih mau Paskah, berarti sebentar lagi Tuhan akan diserahkan. Dan ketika datang yang kedua ini, Tuhan Yesus tidak sendiri, dia dengan para murid-muridnya semuanya, ya, murid-muridnya datang semuanya. Dan pada saat itu ada perjamuan. Kembali sibuk tuh Marta harus menyediakan segala sesuatu. Tapi Maria juga sibuk. Dia lari ke kamarnya.
Dia lari, dia bongkar itu lemarinya. Dia cari barang sesuatu. Dia membongkar semua, dia mencari sesuatu. Karena dia ingat ini 6 hari mau menjelang Paskah. Ada sesuatu yang harus aku lakukan. Dia cari, dia bongkar semua. Akhirnya dia menemukan 1 botol minyak narwastu yang mulia. Dia simpan itu. Dia simpan itu bertahun-tahun. Dia simpan itu bertahun-tahun. Dan itu sesuatu yang hartanya dia yang paling mahal, berharga bagi dia. Dia simpan itu. Tapi dia ingat Yesus pernah cerita, nanti waktu Paskah, menjelang Paskah, Anak Manusia akan diserahkan dan mati. Dia tidak sibuk di dapur, tapi dia akan ngambil itu minyak narwastu itu. Kemudian dia datang dan dia memecahkannya, dia menuanginya dari kepala sampai ke kaki Yesus. Di mukanya itu yang dia kumpulkan, uangnya dia kumpulkan untuk beli minyak wangi itu, ya. Mahal itu. Dan aromanya luar biasa, the best, paling bagus. Dipecahkan, dituangkan seperti itu. Lalu lihat, ketika melihat perbuatannya sekarang, dia do something. Kalau kemarin dia do nothing, duduk saja. Tetap ada yang komplain, saudaranya. Sekarang dia do something. Ada yang komplain juga, muridnya Yesus, dan berkata, buat apa minyak sebahal itu? Minyak itu mahal banget, kenapa gak dijual aja? Kalau dijual tuh harganya 300 dinar. Saudara, 300 dinar itu adalah gaji setahun pada saat itu. Gaji setahun. Jadi gak tahu itu Maria dia dapat gaji dari mana, berapa lama dia mengumpulkan itu. Dan itu cuma dipecahkan begitu saja, dituang. Ya, orang lain bisa melihat ini mubazir, ini melakukan hal-hal yang gak berguna. Dan Yudas pun langsung komplain. Komplain bukan karena apa, tapi dia pikir itu kalau dijual lumayan harganya. Dan kalau dijual dikasih ke Yesus pasti dititipin ke aku, karena aku yang pegang kasnya, ya kan? Dan kalau aku yang pegang kasnya bisa dia curi. Jadi pikirannya dia adalah bukan untuk orang miskin sebetulnya, tapi supaya ia bisa mencuri uang kas tersebut. Kalau misalnya Maria memberikan langsung 300 dinar kepada Yesus, tidak berupa botol minyak wangi yang ada isinya, pasti uang itu akan masuk ke dalam kantongnya Yudas. Karena Tuhan Yesus tidak akan pernah bawa uang kemana-mana, ya. Dan kalau ada yang memberikan, pasti diberikan kepada bendaharanya, dan bendaharanya ini akan mencurinya. Nah, di sini Yudas, makanya dia punya pikiran langsung, kok nggak dijual aja? Di sayang loh, ini minyak semahal itu disimpan, dituang lagi seperti itu, sudah gitu sampai tumpah seperti itu, kan mubazir. Lalu Tuhan berkata kepada Yudas, biarkan dia, let her alone, biarkan dia, jangan urus dia, biarkan dia, ya, karena dia melakukan sesuatu yang terbaik, ya, dia melakukan sesuatu yang terbaik. Dan kalau kamu bicara tentang orang miskin selalu ada pada kamu, tapi aku belum tentu selalu ada pada kamu. Ini karena Tuhan Yesus harus mati. Karena itu Maria tahu, sebelum Paskah Tuhan Yesus harus mati. Dan dia harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, yaitu apa? Pengurapannya. Karena pada saat dia mati di kayu salib, tidak ada yang bisa melakukan pengurapan itu. Dan ketika Yesus diurapi itu, Yesus tahu, biarkan dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena dia sudah tahu, karena aku sudah cerita kepadanya. Tuhan Yesus tahu, ya, dia harus mati di kayu salib. Coba kita buka di dalam Markus 14 ayat 3 sampai 9, ya, cerita yang sama, ya. Tetapi saya bacakan di ayat yang ke-6. Tetapi Yesus berkata, biarkan dia,
Mengapa kamu menyusahkan dia? Tahu kan? Orang sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan, tapi masih banyak orang yang komplain, masih banyak orang yang mengata-ngatai. Maria terus, dia tidak peduli, dikata-katai, diomelin, dia tidak peduli. Dia mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Dia langsung terus memecahkannya. Dia tanpa minta izin kepada siapapun, dan dia melakukan itu. Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi Tuhan Yesus sudah sampaikan, jangan ngurus Maria. Yang dilakukan Maria itu adalah yang terbaik yang bisa dilakukan dia untuk aku. Hanya satu manusia, anak manusia satu-satunya, Allah satu-satunya yang bisa menyelamatkan seluruh umat manusia. Amin. Amin. Tapi hanya satu manusia yang bisa mengurapi anak manusia tersebut, yaitu siapa? Maria. Tanpa pengurapan dari Maria, Yesus belum disiapkan. Yesus sangat membutuhkan persiapan tersebut. Dia sangat perlu sekali pengurapan. Pengurapan itu penting sekali bagi Tuhan Yesus, karena dia harus masuk di dalam suatu penganiayaan. Dia harus masuk di dalam tempat yang terpisah dengan Bapa. Kalau dia masih harus mati di kayu salib, itu adalah tempat yang harus dipisahkan oleh Bapa. Dan di situ dia butuh pengurapan. Tidak ada yang bisa mengurapi Yesus. Murid-murid tidak mengurapi Yesus, tapi seorang Maria, perempuan yang duduk diam di kaki Yesus, dia tahu, dia bisa mengerti. Karena pada saat itu Yesus cerita bagaimana sengsaranya dia, bagaimana hatinya dia, sedihnya dia. Dia harus terpisah dari Bapa. Dia harus masuk menjadi orang yang berdosa. Menjadi orang yang berdosa. Dia tidak berdosa, tetapi dia dijadikan, diposisikan sebagai orang yang berdosa. Itu sakit sekali bagi dia, sedih sekali. Dan ketika dia harus mati di kayu salib, sekalipun dia adalah Allah itu sendiri, tapi dia sebagai manusia, dia butuh pengurapan itu. Dan Yesus menerima pengurapan itu. Makanya Yesus berkata kepada orang-orang yang mengecam Maria, kamu gak tahu yang kamu kecam. Maria ini kamu anggap apa? Menyia-nyiakan. Kamu anggap apa? Memboroskan uang. Tetapi dia melakukan sesuatu yang terbaik, yang untuk kebutuhanku. Di sini kita belajar dari Maria ketika ia duduk diam. Ketika ia duduk diam, dia tidak menceritakan kebutuhannya dia. Tapi ketika ia duduk diam di bawah kaki Yesus, justru Yesus yang bercerita kepadanya. Dia membutuhkan pengurapan. Dia akan melakukan hal-hal ini. Saudara, ketika kita sit down, keep waiting for Him. Gak salah kalau kita mengutarakan kebutuhan kita, tidak salah. Tapi perlu juga kita untuk duduk diam di bawah kaki Yesus dan bertanya, Tuhan, Kau butuh apa? Apa yang Kau butuhkan untuk aku lakukan? Nah, itu penting, saudara. Di sini kita belajar seperti apa. Ketika untuk duduk diam, kita belajar untuk percaya. Diajar untuk percaya. Ternyata percaya itu bukan sesuatu yang abstrak, tetapi adalah pekerjaan. Kalau di kita awalan P itu selalu menunjukkan pekerjaan, percaya. Ya, demikian juga kalau dalam bahasa Inggris dikatakan believer, akhiran, yaitu orang yang percaya. Itu kerja, suatu pekerjaan, suatu aktivitas.
yang harus dilakukan terus-menerus, yang harus dikembangkan terus-menerus. Dan ketika duduk diam, kita harus percaya, nomor satu. Kemudian diajar lagi, bukan hanya sekedar percaya. Kalau kita sudah percaya, kita diajar lagi menjadi apa? Pemberi, giver. Maria ini sudah duduk diam. Dia tahu aku harus memberikan sesuatu. Marta juga belajar. Iya, aku harus memberikan sesuatu. Aku harus memberikan segalanya. Semua dapur diberikan semuanya. Semua dia itu, semua dia berikan. Tetapi pemberian daripada Marta dan Maria sangat berbeda nilainya di hadapan Tuhan. Pemberian yang diberikan Marta, pelayanan yang dilakukan Marta, itu supaya dilihat orang, supaya ia bisa menerima pujian. Tapi apa yang diberikan Maria, tidak ada orang yang memuji dia. Bahkan yang diberikan Maria dikecam orang, dikata-katai orang, dihina orang. Dia direcoki sama orang. Kenapa sih kamu ngelakuin gitu? Kenapa sih itu dibuang-buang seperti itu? Padahal justru yang dia lakukan itu yang terbest, itu yang terbaik. Kita belajar bagaimana menjadi seorang pemberi yang terbaik, bukan pemberi yang asal saja. Marta asal saja, tapi Maria tidak asal. Dia memberikan kepada siapa? Yesus Kristus, tahu jelas. Dan ketika memberikan kepada Yesus Kristus, sama Marta juga memberikan untuk Yesus, melayani untuk Yesus. Tetapi yang dilakukan oleh Maria itu langsung adalah menuju ke kebutuhan daripada Yesus Kristus. Tuhan Yesus tidak butuh makanan untuk saat itu berjamuan. Tuhan Yesus butuh apa? Pengurapan. Dan yang tahu adalah ketika seseorang itu duduk diam di bawah kakinya. Maria tahu dan dia melakukan. Dia memberikan yang terbaik. A giver. Kita belajar. Sit down. Keep waiting for him. Kita belajar terus untuk tetap terus percaya. Terus percaya. Ya, percaya terus dan kita lakukan percaya itu. Bukan hanya kita pelajari, tapi kita kerjakan percaya itu. Kita harus mengerjakan percaya itu. Bukan hanya kamu percaya, aku percaya. Berhenti sampai situ. Tapi tidak ada yang kamu kerjakan dengan yang kamu katakan kamu percaya. Harus dikerjakan. Artinya apa? Bertumbuh. Ada suatu pertumbuhan, ada suatu pertumbuhan di dalam iman percayamu. Dan ketika iman percayamu bertumbuh, maka akan ada bukti yang membuktikan bahwa kamu percaya kepada Yesus Kristus. Yaitu apa? Perlindungan. Yaitu apa? Damai sejahtera, kesejahteraan itu diberikan, nampak. Sehingga orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus bisa melihat kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada buktinya. Ada bukti yang untuk mereka bisa percaya. Believe, not just believe. You have to be a believer. Seorang yang percaya. Kemudian kita belajar apa dari sini? Harus mau memberi. Dan bukan hanya pemberian yang biasa saja atau pemberian yang asal, tapi pemberian yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita harus tahu apa kebutuhan Tuhan. Nah, ini kita belajar ketika kita duduk. Seringkali kita hanya, Tuhan aku butuh ini, Tuhan aku butuh rumah, Tuhan aku butuh mobil, Tuhan aku butuh uang, Tuhan aku butuh ini, Tuhan aku butuh ini. Itu gak salah sih. Selama itu ya kebutuhan kita bisa sampaikan itu. Tapi kalau kita terus yang ngomong, Tuhan aku butuh ini, Tuhan aku butuh ini, Tuhan juga bisa berkata, aku juga punya kebutuhan loh. Dan ternyata itu disampaikan kepada Maria. Kebutuhan Tuhan sampaikan kepada Maria. Sebetulnya Tuhan juga pengen menyampaikan kepada Marta, tapi Marta ini sibuk terus di belakang. Marta ini sibuk melayani terus. Marta ini sibuk kesana kemari pelayanan terus. Sehingga Tuhan itu tidak bisa ada waktu untuk menceritakan kebutuhannya. Karena itu saudara, kita perlu sit down. Keep waiting for him. Duduk dan tanyakan, Tuhan, engkau memiliki kebutuhan apa? Jangan kita terus yang bilang, Tuhan aku butuh ini, aku butuh ini. Kita harus, hubungan kita dengan Tuhan adalah dua. Kita menyampaikan kebutuhan kita,
Tapi Tuhan juga punya kebutuhan kita. Nah, itu menunjukkan apa? Sepasang kekasih. Jadi di sini adalah menjadi lover, menjadi kekasih. Kalau hanya kasih, memiliki kasih saja, minta terus. Tapi kalau menjadi kekasih, lover, itu selalu memberi, give, akan selalu memberikan terus. Maria ini bukan hanya sekedar duduk diam di bawah kaki, tapi dia punya kasih. Kasihnya tuh dia berikan semuanya. Dan bahkan ya, yang dia kumpulkan uangnya setahun itu banyak dikumpulkan, ditaruh itu, dibelikan di parfum tersebut untuk kapan? Untuk ketika dia mungkin menikah, ya dipakai mahal itu. Tapi ternyata Tuhan Yesus sangat membutuhkan pengurapan ini, dan tidak ada orang yang mengurapinya. Aku punya minyak ini, dan ini sudah 6 hari mau menuju Paskah. Ini adalah waktunya. Nah, yang keempat, belajar harus tahu waktunya. Maria tahu kapan dia harus mengurapi Tuhan Yesus. Itu hanya bisa diketahui kapan kalau kita duduk diam di bawah kaki Yesus. Jadi kapan Tuhan? Ya, Ruth dikatakan sit down, duduk sajalah menanti sampai kamu mengetahui peristiwa itu, masalahmu itu akan berlalu, dan orang itu tidak akan diam saja sampai ia menyelesaikannya hari ini juga. Berarti ada waktu, ada time, ya kan? Nah, waktu ini tidak ada orang yang tahu, tapi Tuhan yang tahu, dan itu akan diberitahukan kepada orang yang dikasihinya, kepada kekasihnya. Ketika kekasihnya itu terus bergaul dengan dia, terus berbincang-bincang dia, terus mendengarkan apa yang disampaikan, mendengarkan firman-Nya, maka ia akan tahu kapan waktunya. Seperti Maria sekarang ini, 6 hari ini mau menjelang Paskah. Ini waktunya aku harus ngambil itu hartaku yang termahal, dan itu aku harus tuangkan, aku urapi Yesus Kristus. Dia tidak menunggu, bukan sekarang deh, kayaknya Tuhan masih ada waktu lagi, jangan deh. Begitu dia lihat botol itu, sayang nih, mahal loh ini, aku ngumpulinnya setahun lebih, kayaknya masih ada waktu kok. Ini kan masih 6 hari kan menjelang Paskah, kayaknya besok-besok masih ada waktu deh, jangan dulu deh, simpen lagi. Maria tidak ada second thought. Maria tidak menjadi ragu-ragu ketika ia mendengar Tuhan Yesus datang. Dan ini adalah hari 6 hari menjelang Paskah. Dia langsung tahu ini waktunya, ini sudah waktunya. Dia tidak menahan hati lagi, tidak menahan diri lagi untuk jangan, sayang ini mahal ini, tapi dia memberikan yang terbaik yang dia punya, dan dia urapi Yesus sekujur tubuhnya untuk persiapan penguburannya. Dan ketika yang ia lakukan semuanya itu, ya, banyak yang ngomel, banyak yang ngomong semuanya, ya, tapi Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi saudara, kalau semua orang, setiap orang yang memberitakan tentang Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat manusia, kalau ada orang yang menyampaikan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus adalah penyelamat umat manusia, dan dia mati di kayu salib, kalau dia hanya menyampaikan hal tersebut saja, tidak lengkap. Dia harus menceritakan bagaimana Yesus diurapi oleh Maria. Karena pengurapan yang dilakukan Maria itu yang penting, yang dia anggap sebelum dia mati di kayu salib. Jadi mungkin bagi kita nantinya ke depan, saudara-saudara yang memberitakan tentang Yesus Kristus, jangan sampai di Yesus Kristus engkau harus menceritakan perempuan ini, engkau harus menceritakan tindakan Maria ini. Apa yang dilakukan Maria ini, yaitu dia mengurapi Yesus, yaitu dia mengorbankan hatinya, hartanya yang termahal, dia korbankan, dia berikan karena dia mengasihi Yesus.
Karena dia tahu Yesus akan mati, karena dia tahu Yesus harus menyelamatkan manusia, harus mati di kayu salib. Yesus butuh pengurapan ini, dan dia melakukan itu. Dia menyerahkan yang the best ini kepada Yesus. Itu harus disampaikan, itu harus diberitakan, karena itu adalah kelanjutan, adalah Injil dari semuanya ini. Tuhan Yesus sekali berkata demikian. Sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, harus, kalau membicarakan tentang Injil berarti beritakan tentang Tuhan Yesus Kristus, maka apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Sebab Tuhan Yesus mengingat Maria, karena Maria melakukan, satu-satunya orang yang melakukan yang terbaik untuk dia. Sekalipun murid-muridnya yang dekat sama Tuhan Yesus, Petrus, Yohanes, segala macam semua, rasul-rasul semua, tidak melakukan pengurapan pada Yesus Kristus. Hanya seorang yang bernama Maria, dia melakukannya. Padahal Petrus terus dekat terus, Yohanes dekat terus, rasul-rasul semua dekat dengan dia. Tapi tidak ada satupun yang tergerak. Malah salah satunya Yudas malah komplain, mana berkata, ini mahal loh kalau dijual, sayang loh kalau dilakukan ini. Malah dia berkata demikian. Dia tidak tahu bahwa itu adalah kebutuhan Yesus Kristus. Semua murid-muridnya tidak mengetahui kebutuhan Yesus Kristus pada waktu itu. Hanya satu orang yang bernama Maria mengetahui kebutuhan Yesus Kristus. Nah, itu harus disampaikan sebagai Injil juga. Itu harus disampaikan, karena itu proses daripada Yesus menyelamatkan manusia. Di sini kita belajar untuk kita duduk diam apa saja tadi. Posisi kita benar nggak duduknya? Duduk di mana? Ya. Kemudian kita harus percaya terus, percaya, dan itu kita kerjakan. Percaya bukan hanya sekedar ngomong, tapi kita harus mengerjakan pekerjaan percaya itu. Percaya itu merupakan suatu pekerjaan. Percaya, dan menjadi apa? Memberi, ya, mau memberikan bukan asal memberi, tapi memberikan yang terbaik, ya, terbaik. Dan dia tahu kapan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, kita belajar di sini sampai nanti kita tahu waktunya Yesus akan datang menjemput kita. Amin. Saudara belajar hari ini, kita belajar dari duduk diam, dari seorang yang mungkin dihina, dikecam. Ya saudara, kalau kita duduk diam, jangan kaget kalau nanti ada orang yang komplain kepada saudara, atau ada yang mengata-ngatai saudara. Karena di sini juga ada, saudara. Ya. Atau kalau ketika engkau memberikan sesuatu yang mahal sekali kepada Tuhan, semuanya, hatimu, hidupmu, pasti ada yang ngomongin, ngapain susah-susah, ngapain, pasti ada yang ngomongin kayak gitu. Dan janganlah engkau gentar. Tapi kalau engkau memberikan itu hanya untuk Yesus Kristus, Yesus tetap terus mengingatmu. Dia mengingatmu. Seperti dia mengingat Maria, dia akan ingat padamu. Amin. Jadi kita belajar, sit down, keep waiting for him. Terus kita, apapun yang terjadi, kita harus tetap percaya. Dan kalau kita percaya, kita mau memberikan hati kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya. Hati kita kadang-kadang apa? Harta ada di hati ada di harta. Nah, Maria ini memberikan yang terbaik banget. Ya. Dia kumpulin, ada di sini ya dia. Dan ketika Yesus datang, aku mau memberikan kepada dia. Dan itu merupakan sesuatu yang terbaik. Siapa yang mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Berikan dia yang terbaik. Giver, ya. Berikan hatimu nomor satu kepada dia. Berikan hatimu, ya. Jangan berikan kepada orang lain, tapi berikan hatimu. Dan kalau kita memberikan semuanya kepada Tuhan, kita tahu kapan Tuhan mau datang. Kita tahu, karena kita menjadi apa? Mempelainya, pasti akan tahu. Menjadi kekasihnya, pasti tahu kapan waktunya. Tapi kita mau terus tetap menanti. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.